Anak-anak, kita bahas bersama-sama ya. Kemarin Rabu kita sudah mengerjakan, anak-anak semuanya sudah mengerjakan buku paket halaman 144. Buku paket halaman 144. Sekarang kita bahas bersama-sama soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah derajat atau tingkat panas dingin suatu benda. Nah, suhu ini diukur dengan alat ukur. Namanya alat ukur untuk mengukur suhu adalah termometer. Kita sudah tidak asing ya dengan suhu. Jadi, suhu yang tinggi atau suhu yang panas itu memiliki derajat panas yang tinggi. Suhunya tinggi. Nah, kalau yang dingin itu mempunyai suhu yang rendah atau derajatnya itu lebih rendah. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang nomor 2. Nomor 2 soalnya itu mengapa indera perasa bukan pengukur suhu yang andal? Karena indera perasa itu berfungsi untuk merasakan sesuatu, bukan untuk mengukur suhu. Indera perasa dalam tubuh kita yaitu apa? Lidah, karena merasakan sesuatu. Misalnya kita merasakan makanan yang panas atau makanan yang dingin, minuman yang dingin, itu kita bisa merasakannya dengan alat indera perasa. Selanjutnya, kita biasanya memegang panas dingin suatu benda itu dengan indera peraba, yaitu kulit. Tetapi kulit hanya bisa merasakan apakah benda itu dingin ataupun panas, tetapi tidak bisa mengukur secara pasti derajat atau suhunya itu pastinya berapa. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya nomor 3. Jelaskan macam-macam termometer. Kemarin kita sudah membahasnya macam-macam termometer, yaitu ada termometer zat cair. Nah, termometer zat cair ini terdiri dari 2, yaitu ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Termometer laboratorium biasanya digunakan untuk mengukur suhu dari ruangan dan suhu badan untuk mengukur suhu badan kita. Selanjutnya ada termometer bimetal dan termometer kristal cair. Selanjutnya nomor 4 yaitu soalnya bagaimana persamaan dan perbedaan cara menentukan titik terbawah dan titik teratas pada skala Celcius dengan skala Fahrenheit. Jadi persamaannya dari Celcius dan Fahrenheit yaitu sama-sama menggunakan titik beku sebagai titik terbawah, dan persamaan yang selanjutnya yaitu sama-sama menggunakan titik didih sebagai titik teratasnya. Itu persamaannya. Kalau perbedaannya bagaimana? Perbedaan dari Celcius dan Fahrenheit yaitu pada Fahrenheit, derajat Fahrenheit itu titik terbawahnya atau titik bekunya adalah 32 derajat dan titik teratasnya atau titik didihnya yaitu 212 derajat Fahrenheit. Kalau pada Celcius itu titik terbawahnya atau titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius. Dan titik didihnya atau titik teratasnya itu adalah 100 derajat Celcius. Jadi rentang antara suhu Fahrenheit itu adalah 180 derajat Fahrenheit. Dan suhu derajat atau perbedaan suhu antara titik beku dan titik didih dari Celcius yaitu adalah 100 derajat Celcius. Jadi itu ya anak-anak dari persamaan dan perbedaan dari Celcius dan Fahrenheit. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang nomor 5. 5A itu kita diminta untuk mengkonversikan dari yang diketahui adalah 45 derajat Celcius. Kita konversikan ke reaumur dulu. Derajat reaumur. Rumusnya yang kemarin ya, 4/5 dikali suhunya yang diketahui 45 derajat Celcius. 45
Kita coret saja ini 5 dan 45 jadi 9. 4 dikali 9 36 derajat reamur. Selanjutnya yang ditanyakan lagi apa? Derajat dari Fahrenheit. Derajat dari Fahrenheit rumusnya adalah 9/5 dikali suhu yang diketahui 45 derajat. Nah, hasilnya nanti ditambahkan 32 derajat. Sama dengan kita coret lagi 5 dan 45, 9 dikali 9 81 derajat ditambah 32 derajat. 81 ditambah 32 sama 1 ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Kita jadikan ke Kelvin sekarang. Derajat Kelvin, T itu suhu ya. Derajat dari Kelvin yaitu suhunya tadi 45 derajat. Tinggal kita tambahkan ke 273 menjadi 318 Kelvin. Sekarang yang B, yaitu yang diketahui adalah 36 derajat reamur. 36 derajat reamur. Kita jadikan ke Celcius. Caranya yaitu adalah 5/4 dikali yang diketahui 36 derajat. Kita coret 36 dibagi 4, 9. 5 dikali 9, 45 derajat Celcius. Kemudian kita ke Fahrenheit. Caranya berarti 9/4 dikalikan 36 ditambah 32. 36 dan 4 kita coret 9 dikali 9 81 derajat. Tinggal kita tambahkan 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Kemudian kita jadikan ke Kelvin. Caranya yaitu adalah 5/4 dikali 36 ditambah 273. Kita coret 36 dan 4. 9. 5 kali 9 45 ditambah 273 sama dengan 318 Kelvin. Ini ya jawabannya ya. Caranya menggunakan rumus yang sudah Ustazah jelaskan kemarin di video. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ya anak-anak. Yang 5C. Yang diketahui adalah 14 derajat Fahrenheit. Kita jadikan ke Celcius dulu. Kita jadikan ke Celcius. Yaitu caranya 5/9 dikalikan Fahrenheit berarti dikurangi 32. 14 dikurangi 32 sama dengan 5/9. 14 dikurangi 32 itu berarti minus 18. Kita coret 9 dan 18 bisa ya 2. 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10 derajat Celcius. Kita jadikan lagi ke reamur. Derajat reamur. Caranya yaitu 4/9 dikali, kita kurangi lagi, 14 dikurangi 32 sama dengan 4/9 dikali 14 kurangi 32 negatif 18. Kita coret dengan 9-nya. 2. 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8 derajat reamur. Selanjutnya kita jadikan ke Kelvin. Caranya 5/9
dikalikan yang diketahui 14 dikurangi 32. Nah ini jadinya berapa? 5/9 dikali negatif 18 ya. Jadi 2 negatif 10. Nah, kalau Kelvin itu nanti hasilnya ditambah 273. Negatif 10 ditambah 273 sama dengan 263 Kelvin. Nah, kita lanjutkan yang D. Yang D yang diketahui adalah 225 Kelvin. Nah, kita jadikan ke Celcius dulu ya. T derajat Celcius. Caranya yaitu 225 dikurangi 273 sama dengan negatif 48 derajat Celcius. Kita jadikan ke reamur. Caranya yaitu 4/5 dikalikan 225 dikurangi 273 sama dengan 4/5 kali ini kurang ini negatif 48 ya, negatif 48. Nanti hasilnya koma, negatif 38,4 derajat reamur. Selanjutnya kita akan jadikan ke Fahrenheit. Caranya adalah 9/5 dikalikan, ini lagi ya, 225 dikurangi 273, nanti hasilnya ditambah 32. Berarti 9/5 dikali negatif 48, nanti hasilnya ditambah 32 sama dengan negatif 86,4 ditambah 32 sama dengan hasilnya negatif 54,4 derajat Fahrenheit. Seperti itu ya anak-anak. Kita bahas nomor selanjutnya, itu nomor 6 ya anak-anak. Nomor 6 itu diketahui ada termometer A. Ada termometer A. Termometer A itu skala terkecilnya 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Termometer B itu berapa? 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Termometer C itu mempunyai skala 10 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Termometer D itu mempunyai skala 32 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Nah, ini yang ditanyakan, termometer manakah yang paling sesuai untuk mengukur suhu tubuh manusia. Jadi, suhu tubuh manusia itu sekitar 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Jadi kira-kira termometer mana yang tepat untuk mengukur suhu tubuh manusia? Yaitu termometer yang D, yang cocok untuk mengukur tubuh atau mengukur suhu tubuh manusia. Seperti itu ya anak-anak. Sudah paham ya untuk
suhu dan skalanya.